Oke anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Mora di video berikut dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi di hari ini tentang teks narasi. Mari anak-anak ikuti bersama ya. Nah, oke anak-anak, sebelum Ibu Mora menjelaskan terkait dengan teks narasi, pertama-tama anak-anak harus mengetahui dulu pembelajaran di hari ini tujuannya untuk apa saja. Nah, tujuan dari pembelajaran teks narasi di hari ini adalah siswa dapat memahami tentang pengertian dari teks narasi, mengetahui ciri-ciri teks narasi, menyebutkan unsur teks narasi, dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks narasi. Jadi tujuan kita di hari ini berbicara tentang teks narasi, tujuannya ada 4 ya anak-anak. Anak-anak ikuti ya pembelajaran Ibu Moras selanjutnya. Oke, sekarang kita tiba pada pengertian. Nah, anak-anak mengerti dulu terkait dengan apa sih yang dinamakan teks narasi. Nah, teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan sehingga membentuk sebuah cerita yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi teks narasi itu merupakan sebuah cerita yang anak-anak yang mana di dalamnya bisa menceritakan tentang kejadian atau peristiwa secara berurutan dan bisa dipahami oleh si pembaca. Itu merupakan pengertian dari teks narasi. Kita lanjut ya anak-anak. Oke. Nah, setelah mengerti tentang arti dari teks narasi, di sini Bu Mora ada cantumkan tentang ciri-ciri dari teks narasi. Apa saja ciri-ciri dari teks narasi adalah pertama, menceritakan suatu kejadian. Kedua, memiliki tokoh dan watak. Tiga, ada alur cerita dari awal, tengah, dan akhir. Kemudian menggunakan kata keterangan waktu. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari teks narasi. Jadi di mana di dalamnya itu ada bisa menceritakan sebuah kejadian, di dalamnya juga ada memiliki tokoh dan watak, kemudian ada alur cerita yang kita lihat dari awal, tengah, akhir, itu alur cerita daripada kejadian yang ada pada teks narasi tersebut. Kemudian menggunakan kata keterangan waktu. Oke anak-anak kita lanjut ya. Nah ini sekarang tadi ciri-ciri, sekarang unsur-unsur dari teks narasi. Oke. Nah, apa saja unsur-unsur dari teks narasi adalah pertama, ada tokoh, ada latar, ada alur, ada amanat. Nah, di dalam teks unsur dari teks narasi itu tokoh, pelaku dalam cerita, kira-kira siapa yang ada di dalam cerita itu, pelakunya siapa. Kemudian latar, tempat dan waktu kejadian yang ada dalam teks narasi itu. Anak-anak harus baca dan perhatikan terjadinya di mana, tempatnya di mana, waktunya kapan. Itu merupakan latar daripada unsur teks narasi itu. Kemudian alur ceritanya, jadi itu jalan cerita daripada teks narasi itu. Dari tadi yang ada di ciri-cirinya kita mengenal ada awal, pertengahan sampai dengan akhir. Itu alur dari sebuah cerita yang ada dalam teks narasi. Nah, kita lihat amanat. Apa sih amanat itu yang termasuk amanat dalam teks narasi ini? Yaitu pesan yang akan tergambar dalam sebuah cerita itu. Jadi anak-anak perhatikan, amanat adalah itu merupakan sebuah pesan yang menceritakan isi daripada cerita yang ada pada teks narasi tersebut. Bu Mora lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini Bu Mora sudah buat dalam sebuah contoh ya, contoh teks narasi. Dengan judul Pergi ke Kebun Binatang. Ini Bu Mora siapkan sebuah contoh teks narasi. Pada hari Minggu, Rina pergi ke kebun binatang bersama keluarganya. Rina melihat gajah, singa, dan jerapah. Rina sangat senang karena bisa melihat hewan secara langsung. Anak-anak baca, kemudian anak-anak pahami apa yang ada dalam teks narasi itu. Seperti yang tadi ada ciri, kemudian ada unsur-unsur yang ada di dalam teks narasi, karena nanti anak-anak akan menjawab
beberapa pertanyaan dari hasil teks narasi tersebut. Apa judulnya, kejadiannya terjadi di mana, apa isi ceritanya, kemudian pesan apa yang terkandung di dalam isi cerita teks narasi tersebut. Bu Mura lanjut. Oke, nah sekarang tiba di pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Nah, cerita yang tadi itu anak-anak yang di teks narasi itu. Kapan Rina pergi ke kebun binatang? Ya, baca baik-baik dan pahami bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Bagaimana perasaan Rina? Nah, itu yang tadi menceritakan akhir dari sebuah teks yang ada dalam narasi yang Ibu Mora siapkan tadi. 3 pertanyaan ini anak-anak jawab berdasarkan teks atau bacaan yang tadi Ibu Mora tayangkan itu. Jadi anak-anak nonton, pahami baik-baik bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, setelah anak-anak menjawab pertanyaan tadi, ini Ibu Mora ada buat soal latihan supaya anak-anak lebih menambah pemahaman terkait dengan teks narasi tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks narasi? Nah, itu anak-anak tadi dari awal itu. Bagaimana anak-anak bisa menjawab? Berarti anak-anak membaca, menonton, memahami ya alur dari sebuah teks narasi tadi. 2, sebutkan 2 ciri teks narasi. Itu juga tadi Ibu Mora sudah jelaskan terkait dengan ciri-ciri itu. Nanti anak-anak akan menjawab. Yang ketiga, sebutkan unsur-unsur teks narasi. Apa saja yang ada pada teks narasi tersebut. Anak-anak akan menjawab 3 pertanyaan dari soal latihan ini juga. Oke, dari semua penjelasan dari awal terkait dengan teks narasi, tiba saatnya kita ada pada kesimpulan akhir. Nah, kesimpulannya anak-anak nanti akan membaca kemudian memahami apa yang disimpulkan dari materi terkait dengan teks narasi tersebut. Teks narasi merupakan teks cerita yang memiliki tokoh, latar, alur, dan amanat sehingga dapat menyampaikan suatu peristiwa secara runtut dan bermakna. Jadi itu kesimpulannya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya Ibu Mura ada tanya apa pengertian dari teks narasi itu, anak-anak sudah bisa menjawab. Kesimpulan akhir daripada materi tentang teks narasi itu anak-anak akan membaca, memahami dan melihat sebenarnya apa pengertian dari teks narasi tersebut ya. Jadi di dalam teks narasi itu ada cerita, dia memiliki tokoh, latar, alur, dan amanat. Amanat yang tadi, apa sih pesan yang terkandung dari isi cerita yang ada pada narasi tadi. Itu merupakan amanat ya, yang bisa disampaikan oleh dari cerita tadi dan bisa bermakna bagi si pembaca. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya. Apa yang tadi sudah Ibu jelaskan, video Ibu Mora di hari ini, anak-anak tetap sehat, jaga kondisi, sementara anak-anak ada dalam bulan puasa, sehingga anak-anak tetap jaga kondisi, tetap semangat belajar, karena masuk libur lagi, kita sudah tidak lama lagi kita akan mengikuti tes ya. Oke anak-anak, sekian dan terima kasih video Ibu Mora di siang ini. Selamat siang.